Ya, ada yang mau ditanya, ada yang mau mulai tanya untuk nomor satu. Atau nomor berapa aja boleh sih. Kak, gimana kalau kakak jelasin lagi? Nanti kalau nggak ada, eh, kalau ada pertanyaan baru ditanya gitu. Boleh nggak, Kak? Ngejelasin. Nah, itu soalnya nggak tahu mau ngejelasin yang mana. Kalau yang soal kan udah ya, udah Ya, dijelasin. ngejelasin soalnya. Hmm, oke, boleh deh. Tapi ya, jadinya ngulang yang di video lagi dong. Oke, nggak apa-apa. Eh ya, ini kan ada 10 soal yang dikasih kemarin. Nah, terus ya soal pertama itu ada seorang atlet yang mengayunkan bola. Bolanya terhubung ke rantai. Ya, rantainya dianggap tidak bermassa dalam lingkaran horizontal. Terus ketika laju putarannya 8 putaran per detik, panjang rantainya itu 0,6. Ketika putarannya jadi 0,9 meter, ya panjangnya jadi 0,9 meter, putarannya jadi 6 putaran per detik. Terus ditanya tuh, percepatan sentripetal ketika putarannya 8 putaran per detik, kemudian yang B itu 6. Nah, percepatan sentripetal itu eh, frekuensi sudutnya dikuadratin dikali dengan jari-jari rotasinya. Nah, kalau ada rantai yang diputar, itu dia akan membentuk eh, apa? Dia akan membentuk semacam kerucut. Ya. Jadi makanya ini dibilang sebagai connect pendulum atau pendulum kerucut. Jadi dia berotasi seperti ini. Ya bisa dibayangkan lah. Kalian bisa ambil benda apa aja terus diputar. Bidang rotasinya tuh ini tapi. Jadi R itu eh, tidak selalu sama dengan L panjang talinya. Jadi kita harus cari dulu L-nya ini apa. Nah, kalau dari gambar ini R-nya itu dari lingkaran ini tuh panjang ini ya. Nah, dan dari trigonometri kita dapat dia adalah L sin theta. Nah, tapi sin theta-nya sendiri kita nggak tahu. Nah, kita bisa cari itu dari hukum Newton. Ini kesetimbangan gaya di arah Y. Jadi ini kan ada tegangan tali. Kalau tegangan talinya kita proyeksikan ke sumbu Y, dapatnya begini. Ini theta, ini T, cos theta. Jadi ya kedua ini disamain dapat cos theta-nya segini ya. Berarti kan cos theta-nya itu mg dibagi sorry. Oh, ini belum. Ini yang persamaan pertama, terus persamaan kedua itu persamaan gaya sentripetalnya. Gaya sentripetal itu cuma ada tegangan tali yang mengarah ke dalam. Nah, berarti kalau eh, komponen Y-nya itu T cos, berarti komponen X-nya itu T sin. Jadi T sin theta sama dengan ini, M dikali percepatan sentripetal dari kedua persamaan ini disamakan. Sini saling menghilangkan, kemudian dapat cos theta-nya sekian. Nah, kita perlunya sin, bukan cos. Jadi ya pakai trigonometri aja. Sin kuadrat tambah cos kuadrat sama dengan 1. Sin theta sama dengan sekian. Udah masukin ke rumus yang pertama. Dapat deh, begini rumusnya. Nah, dari sini kan kita udah dapat semua. Omega tahu, L-nya tahu, G itu kosanta. Ya, ambil aja 10 gitu, karena ini nggak dikasih tahu di soal. Jadi ya udah, dapat pas dia frekuensinya 8, kecepatan sudutnya 6, 0, sorry, omega kuadrat ya, panjangnya 0,6 meter, percepatan sentripetalnya 1516. Kalau frekuensinya 6 putaran per detik, panjang talinya, panjang rantainya itu 0,9 meter. Eh, ini percepatan sentripetalnya 1279. Jadi kalau
talinya lebih panjang, itu percepatannya lebih gede. Oke, itu yang nomor satu. Ya, penjelasannya sama kayak yang di video sih, tapi nggak apa-apa. Oke, ada yang mau tanya buat nomor satu? Saya tunggu sampai 11.20. Kalau nggak ada yang tanya, saya lanjut. 11.18 deh, 20 kalau nggak. Mungkin buat nomor ini udah cukup jelas, Kak. Bisa dilanjut kali ya. Oke, kita lanjut ya. Nomor 2 sekarang itu tumbukan. Jadi ada bola di atas, masanya M1. M1 itu di sini 0,5 kilogram. Ya, betul. Kemudian dia dilepas, terus jatuh ke sini. Eh, oh ya, dia terikat dengan tali sepanjang 7 cm. Saya kasih lambang L, kemudian menumbuk sebuah balok. Baloknya bermasa berapa? 2,5 kilogram. Balok mula-mula diam, permukaan licin, tanpa gesekan. Sebenarnya dengan gesekan pun nggak ada yang berubah sih. Dan tumbukan bersifat elastik. Elastik itu berarti energi kinetiknya kekal ya, selama tumbukan. Dan ditanya laju bola sesaat setelah tumbukan, yang B itu sama ya. Jadi ya udah saya anggapnya itu ditanyain laju balok. Kalau dua-duanya laju bola kan berarti jawabannya sama. Oke, caranya gimana? Jadi kalau kita ngerjain soal ini tuh, eh, yang pertama dipikirin adalah kekekalan momentum. Nah ini dia persamaan kekekalan momentumnya itu yang ini, yang yang ini. Oke, jadi ini momentum yang bolanya yang di sini ya. Ketika sudah di sini, kemudian setelah tumbukan masing-masing itu bergerak. Bolanya dengan kecepatan 1 aksen, baloknya dengan kecepatan V2 aksen. Nah, bolanya ini sebenarnya nggak harus ke kiri. Jadi dia bisa ke kanan. Jadi setelah tumbukan dia bisa mantul. Tapi saya nggak mau nulis plus minusnya dulu. Jadi saya tulis aja V1 aksen. Nah, V1 aksen itu bisa plus, bisa minus. Gitu. Ya itulah. Nah, ini persamaan pertama. Nah, persamaan pertama itu, bentar. Oke, jadi dari persoalan pertama, kita harus tahu berapa kecepatan dari bola sesaat sebelum menumbuk balok. Jadi ketika di sini, kecepatannya berapa? Nah, itu mudah. Dari kekekalan energi bisa. Jadi energi energi ketika di sini hanya ada energi mekanik. Jadi misalnya saya ambil
Di sini tuh energi potensialnya nol. Jadi acuan energi potensialnya di situ. Nah, maka di sebelum dilepas dia punya energi potensial sebesar mg kali L. Sesaat sebelum menumbuk balok dia punya energi potensial nol dan energi kinetik setengah 1 V1 kuadrat. Jadi V1-nya itu akar 2 GL. Oke. Nah, kedua kita bisa menggunakan kekekalan energi kinetik. Oke. Tapi ini tuh agak panjang sih ya. Karena ini tuh persamaan kuadrat. Nah, kita bisa cari persamaan yang linear. Jadi persamaan linear itu kan ngitungnya lebih gampang ya daripada persamaan kuadrat. Kita nggak perlu pakai rumus ABC untuk ngerjainnya. Jadi kita pakai aja koefisien restitusi. Untuk tumbukan elastik itu koefisien restitusinya 1. Jadi ya kalau misalnya kalian bingung gitu cara ngafal koefisien restitusi, itu gampang sih ya. Jadi koefisien restitusi itu kecepatan relatif sebelum tumbukan dibagi kecepatan relatif kebalik. Kecepatan relatif setelah tumbukan ya. Jadi V1 aksen dikurang V2 aksen dibagi dengan kecepatan relatif sebelum tumbukan. V1 kurang V2 dikali minus. Oke. Okay? Nah, di kasus ini ya ini dipindah luas saja ya. Di kasus ini tuh V2-nya 0. Jadi kecepatan balok kan 0 kan awalnya. Jadi dia cuma ada minus V1 di ruas kanan. Nah, kita dapat persamaan V2 aksen itu sama dengan V1 aksen ditambah V1. Jadi sekarang kita punya dua persamaan, tiga sih ya, tiga persamaan dengan eh, tiga variabel yang tidak diketahui, atau kalau misalnya masukkan ke sini kan jadi dua persamaan dengan dua variabel. Jadi ya ini bisa di-solve. Ya, tinggal disubstitusi aja. V1 aksen itu adalah minus 2/3 akar 2GL. Nah, ini kan minus ya, berarti artinya itu ke kanan. Setelah tumbukan, dia akan mantul. Dan itu sebenarnya bisa ditebak sih ya, karena massa baloknya itu jauh lebih besar daripada nggak jauh banget sih. Massa baloknya itu 5 kali lebih besar daripada massa bola. Jadi ya bisa bisa diperkirakan lah bahwa dia akan mantul. Oke, sedangkan kecepatan balok setelah tumbukan itu sepertiga akar 2GL. Jadi sepertiga dari kecepatan awal uh, bola sebelum menumbuk, akar 2GL itu. Nah, ya tinggal dihitung aja. A-nya, masukin angkanya, dapat minus 2,4 meter per sekon, artinya dia ke wait, saya salah kasih tanda. Harusnya V1 aksen yang ke kanan, berarti kan ini positif. Jadi gimana ya? Hmm. Ya ini jadi positif, ini negatif, gitu. Soalnya yang V1 itu ke kanan, yang V2 ke kiri. Jadi begitu. Atau bisa juga didefinisikan X positifnya ke kiri. Tapi hasilnya sama. Oke, ada pertanyaan untuk yang nomor 2?
Ya, ini juga bisa dicek ya. Jadi, momentum awal itu kan M1 kali V1, masukkan angkanya dapat setengah akar 2GL. Momentum akhir, masukkan angkanya dapat juga setengah akar 2GL. Jadi eh, solusi kita benar lah, karena momentum awalnya sama dengan momentum akhir. Bisa juga dihitung buat ngecek energi kinetiknya. Kalau misalnya energi kinetik awal tuh, berarti kan mereka aja. Setengah M1 V1 kuadrat ya. Jadi setengah kali M1 itu berapa? Nggak usah deh. Perlu nggak? Terus aja. M1 itu 45 kali V1 kuadrat. V1-nya per 2GL. Berarti ini kan D kali L. Berapa? Ya, saya nggak mau hitung GL ya, guys. Eh, 2. 2 ya. Oke, EK 2. Setelah temukan. Jadi ini energi kinetik yang bola, ini yang balok. Ini berapa? Setengah dikali 0,5 kali V1 aksen kuadrat itu ini. 2/3 kuadrat. Berarti kan 4/9 kali 2GL. Ditambah setengah kali 2,5 massa baloknya dikali kecepatan ini kuadrat 1/9. Nah, ini jumlahnya berapa? 2, habis ya. 1/9. Ya. Tunggu. 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 Beda ya. Nah, itu 9. Kayaknya ada yang kurang. Apa ya? Um, nah, ah, kayaknya ini yang salah. Ini tuh kayak ternyata keliru di sini. Jadi gimana nih kan? Di sebelahnya aja.
Ini tuh kayaknya kalau masanya sama. Jadi kalau masanya beda, kita balik ke sini ya. Balik ke kekekalan energi aja. Setengah M1 V1 kuadrat tambah. Sama dengan setengah M1 V1 aksen kuadrat tambah setengah M2 V2 aksen kuadrat. Nah, jadi saya nggak mau masukin semua angkanya, jadi masukkan aja. Karena ini kan 0,5, terus yang balok 0,5. Jadi M2 itu 5 kali M1. Jadi ya udah masukin aja. Setengahnya bisa dengan M1 V1 kuadrat sama dengan M1 V V1 kuadrat tambah M2 itu 5M1. 5M1 V2 kuadrat. Nah, yang satunya bisa dicoret. Kemudian V1 kuadrat dikurang V1 aksen kuadrat. Aksen. Sama dengan 5M1 V2 aksen. V1-nya udah dicoret. V2 aksen kuadrat. Nah, kenapa ditulis begini? Karena ini bisa dipecah. Jadi, pakai rumus ini ya. A kuadrat dikurang B kuadrat. Itu sama dengan A kurang B dikali A tambah B. Nah, jadi inilah V1 dikurang V1 aksen dikali V1 ditambah V2 aksen. V1 aksen. Sama dengan 5 kali V2 aksen dikali V2 aksen. Nah, dari persamaan ini kan bisa diubah ya. Jadi ini V1 aksennya pindah ke kiri. V1 aksen dikurang, kebalik. V1 dikurang V1 aksen sama dengan 5 V2 aksen. Jadi ada persamaan ini dibagi ya di sini. Dibagi V1 aksen, V1 dikurang V1 aksen. Di sini dibagi ini ya, 5 V2 aksen. 5 V2 aksen. Oh, sama. Coret. V1 tambah V1 aksen sama dengan V2 aksen. Oh, udah bener kok. Terus ini kenapa beda? Setengah M1 V1 kuadrat. Setengah M1 V1 kuadrat. 0,5, 2. Setengah M1 V1 kuadrat. Ini jadi berapa? 2 seperempat, 1/9. 1/9 kali 2, 2/9. Dan setengah kali 2,5. Kok jadinya setengah? Aneh. Tunggu. Ini setengah. Oh iya, yang di atas sana itu. Kacau. Jadi ini salah hitung. Setengah kali 0,5 itu seperempat. Seperempat dikali setengah. Seperempat dikali 2 itu setengah. GL, ini juga setengah GL. Jadi ya energi kinetiknya sama, awal akhir, momentum linearnya juga sama. Udah itu, nomor 2. Nggak ada pertanyaan ya? Aman, Bang. Aman, Bang. Oke, lanjut ya. Nomor 3. Nomor 3 itu kesetimbangan ya. Ada
Oh ya, sebelumnya maaf lagi karena kalau misalnya suara saya agak aneh karena lagi bilang. Oke, jadi ini tuh ada neon box. Nah, kotak ini. Kita cuma perlu ngitung kesetimbangannya aja. Nah, motivasinya adalah karena kita mau cari tegangan tali. Cari tegangan tali itu, kalau cari gaya, pertama yang kepikiran pasti hukum Newton ya. Tapi kalau pakai hukum Newton, itu ada kendalanya. Kenapa? Karena engsel itu ngasih gaya ke sini. Nah, untuk menghindari itu kita pakai torsi. Karena kalau ngitungin torsi, itu kita bisa milih acuan mana saja. Jadi kita bisa milih acuan di mana torsi oleh gaya dari engsel itu nol. Nah, itu adalah di engselnya sendiri. Karena kan torsi itu adalah lengan torsi dikalikan gaya. Jadi kalau misalnya R-nya 0, berarti torsinya 0. Jadi kalau misalnya kita milih torsinya ngitung dari sini, dari titik di ujung sini, maka ada dua torsi ya. Torsi pertama dari dengan tali, ini T sin theta, kemudian dilawan dengan NG. Nah, NG itu lengan torsinya itu dari engsel sampai tengah-tengah neon box-nya. Nah, ini kan panjang di sini adalah B. Panjang batangnya B, kemudian dikurang setengah dari lebar neon box-nya. Jadi B dikurang W per 2. Terus dikurang torsi oleh tegangan tali T sin theta dikali B itu sama dengan 0. Ya karena setimbang. Maka udah tinggal dihitung. Jadi T-nya adalah MG dikali B dikurang W per 2 dibagi B sin theta. Masukkan angkanya dapat itu ya 300 Newton. Atau ini kalau misalnya ini saya pembulatan aja sih. Begini juga boleh 306,25. Kalau nggak perlu dibulkan. Jadi ya sekalian benerin di sini juga sih. Ups. Aduh, kejauhan. Oh begini. Ya. Oke. Ini tuh 306,25 dikali cos theta. Jadi ini kan tegangan talinya. Terus kita ditanyain itu semua gaya ada horizontal. Yaitu ada dua gaya di engsel sama gaya dari tegangan tali cos theta-nya. Tapi kalau total itu pasti nol ya, karena kan dia setimbang. Oke, untuk yang T cos theta itu T-nya dari sini, hasil yang sebelumnya. Cos theta-nya ya bisa dilihat langsung. Ini A-nya 3. A-nya 3, B 4, C berarti 5. Oke. Berarti cos theta-nya itu 4 per 5. Nah, ini 306,25 dikali 4 per 5. Itu sama dengan 245. Jadi ya ini bisa ditulis begini. Nah, ini pasti sama dengan gaya dari engsel. Jadi tegangan tali itu pada arah X akan sama dengan gaya dari engsel karena pada sumbu X hanya ada dua gaya itu dan jumlah kedua gaya itu harus sama dengan 0.
Nah, kemudian pada arah Y itu ada 3 gaya dari neon box. Sorry, gaya, ya benar sih, gaya dari neon box, gaya beratnya ini M. Kemudian sekarang T sin tetanya, berarti kan sin teta itu 3/5 ya. Sama gaya dari Excel. Nah, gaya dari Excel itu bisa ke atas, bisa ke bawah, tergantung mana yang lebih berat, MG atau T sin teta. Mana yang lebih besar. Ya, MG-nya itu ya dikali aja. Jadi massa neon box-nya berapa ini? 30 kilogram dikali G. Nah, di sini G-nya diminta 9,8, ya udah masukin. Jadi dapat 294, kemudian T sin theta-nya itu 180 Newton. Jadi gaya dari ininya apa Excel-nya itu adalah selisih dari gaya gravitasi, gaya berat, dan T sin theta ya. Jadi dapat 144. Nah, ini positif berarti arahnya itu sama dengan arah T sin T sin theta. Berarti ini ke atas ya. Ke atas. Oke. Jadi ini ya, ada berapa gaya ini? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi yang arah X itu 2, yang arahnya 3. Nah, ini cukup simpel sih. Oke, ada pertanyaan untuk yang nomor 3? Kak, izin nanya. Ya. Kalau kan di sini kan G-nya kan diketahui ya Kak, maksudnya G-nya itu 9,8. Kalau misalnya nanti kalau kita ketemu soal, terus G-nya itu nggak dikasih tahu, kita tetap pakai yang 9,8 atau 10 Kak? Kalau di SMA kan kita sebenarnya pakai yang 10 tuh. Kalau misalnya sekarang kita pakainya 9,8 atau 10 Kak? Atau nggak apa-apa dua-duanya? Sepakatan dosen kalian gimana? Biasa soal kalau kita kan ngacu ke buku ya Kak. Yang dipakai di buku sih 9,8. Berarti yang 9,8 aja ya Kak. Ya, apa yang sesuai dosen kalian lah. Karena kan saya tidak tahu kalian kuliahnya gimana. Nah, kalau di jurusan saya itu biasanya kalau nggak dikasih tahu berarti kita bebas mau ngambil berapa aja. Jadi kadang ada yang ngambil 9,8, kadang ada yang mau gampang ngambil aja 10 gitu. Nah, tapi kalau misalnya dosen kalian itu kebiasaannya mau 9,8 terus, ya udah 9,8. Jadi karena kan nggak ada bedanya, nggak begitu kelihatan sih kalau dihitung 9,8 sama 10. Dan asalkan misalnya dosen kalian itu tidak tidak uh, bilang gitu ya, oh harus pakai 9,8 terus, ya ya kalian boleh berarti nggak pakai yang 10, asalkan setiap ngitung itu ditulis kalian ambil G-nya 10. Jadi ya nggak ada yang salah, cuman ya kembali lagi ke kalian ketika kuliah gimana diajarinnya. Tapi secara prinsipnya sih dua-duanya nggak masalah kalau nggak dibilang. Baik, terima kasih Kak. Ya. Oke, ada pertanyaan lain? Ini screen-nya masih kelihatan kan? Masih. Oke. Gaya tegangan tali, ya caranya sama. Cuma di sini lebih gampang ya karena ya kotaknya itu di ujung. Jadi torsinya itu lengan torsinya sama semua. Jadi T-nya gampang aja, NG dibagi sin theta. Nah, ini sin theta-nya masih sama ya. Ini 3, 4, berarti ini 5. Sin theta-nya itu 3/5
T-nya itu 1600 Newton. Nah, gaya reaksi pada engsel itu ya harus hati-hati ya. Jadi gaya dari engsel itu secara umum dia arahnya bisa kemana saja karena engsel itu kan gimana ya? Engsel itu kan di nempelnya bukan bersentuhan aja, tapi beneran di fix di situ, dikunci di situ. Jadi dia bisa menghasilkan gaya ke arah mana saja. Jadi kita bagi aja, dia punya gaya pada arah X, dia punya gaya pada arah Y juga. Nah, tapi ini setelah dihitung, ternyata gaya dari Y-nya itu 0. Secara umum tidak harus begitu ya. Cuman di kasus ini dia sama dengan 0. Berarti kan gayanya cuman mengarah ke X. Ya, dan besarnya itu T cos theta 1280. Jadi udah gaya dari engsel adalah 1280 Newton pada arah X. Nah, kalau besarnya berarti kan tinggal ini aja ya. Ininya aja. Jadi agak teliti ya. Jadi antara ditanyain gaya dan besar dari gaya. Kalau ditanya gaya berarti ditanyain vektor. Kalau ditanyain besar dari gaya berarti ya besarnya magnitudonya. Tapi di sini tuh yang ditanyain itu besarnya. Berarti ya yang atas sudah cukup sebenarnya. Yang 1280. Saya cuma nambahin yang di bawah. Oke, harusnya ini jelas ya, cuman ya udah ada pertanyaan. Kalau yang ini saya tunggunya 10 detik aja. Karena gampang.